Dari Puncak Baghdad, Bab 3, Kelahiran Kekhalifahan. Sebab Khalifah pertama, Abu Bakar, 11 hingga 13 Hijriah. Saat Muhammad meninggal, umat menghadapi masalah yang sangat besar. Bukan hanya siapa pemimpin kita berikutnya, tetapi apa pemimpin kita berikutnya. Ketika seorang suci mati, orang tidak bisa sekedar mengangkat orang suci lain untuk menggantikan tempatnya. Karena tokoh-tokoh tersebut tidak diciptakan melalui pemilihan atau penunjukan. Mereka muncul begitu saja. Dan jika mereka tidak muncul, ya sudah, orang mungkin kecewa, tapi hidup berjalan terus. Ketika seorang raja meninggal misalnya, tidak ada yang berkata, bukankah akan lebih baik jika suatu hari nanti kita punya raja yang lain? Kekosongan itu harus segera diisi. Ketika Nabi Muhammad meninggal, rasanya seperti mangkatnya orang suci sekaligus juga seorang raja. Dia tak tergantikan. Namun, seseorang harus mengambil tempatnya. Tanpa seorang pemimpin, umat tidak bisa dipersatukan. Namun, pemimpin yang baru itu harus lebih dari sekedar seorang raja. Karena ini bukanlah sebuah komunitas biasa seperti yang lain. Pemimpin itu, para anggotanya percaya, merupakan perwujudan dari wahyu yang ada untuk menyatakan kehendak Allah dan dengan demikian mengubah dunia. Pemimpin komunitas ini tidak bisa hanya mengandalkan otak, keberanian, dan kekuatan, dan ciri-ciri semacam itu. Ia harus memiliki semacam karunia atau kekuatan religius khusus. Namun pengganti Muhammad tidak akan menjadi utusan yang ditunjuk oleh Allah, karena Muhammad sendiri mengatakan tidak akan ada lagi yang seperti itu. Jadi jika pemimpin itu bukanlah raja atau utusan Allah, lalu apakah dia? Anehnya, komunitas muslim yang baru lahir itu tidak diberi petunjuk tentang persoalan ini sebelum Nabi meninggal. Dan komunitas itu pun tidak pernah memikirkannya hingga beberapa jam setelah kematian beliau. Karena saat ini bukanlah waktunya untuk diskusi filosofis besar. Sementara tubuh Nabi yang masih hangat, Abu Bakar mendengar laporan yang mengusik. Kaum muslim penduduk asli Madinah sedang bertemu untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Seolah-olah mereka dan para imigran dari Makkah adalah kelompok yang terpisah. Ini sangat mungkin merupakan awal dan akhir dari ummah. Abu Bakar mengumpulkan beberapa sahabat terdekat Muhammad, membubarkan pertemuan itu, dan memohon kepada penduduk Madinah untuk mempertimbangkan kembali. Umat Islam harus memilih satu pemimpin untuk seluruh masyarakat. Dia memohon, bukan nabi, bukan raja, hanya seorang yang memimpin rapat. Diskusi yang moderat, terus menyatukan masyarakat bersama-sama. Pilih salah satu dari dua, ia menyarankan, menunjuk kepada Umar yang keras dan seorang sahabat dekat Nabi yang lain. Umar terkejut, lebih diutamakan daripada Abu Bakar, tidak terpikirkan. Dia memegang tangan pria yang lebih tua itu dan mengatakan kepada majelis bahwa Abu Bakar sajalah yang dapat ditunjuk sebagai pemimpin, kini setelah Nabi sendiri tiada. Sembari berurai air mata, ia bersumpah setia kepada sahabat terdekat Muhammad itu. Sebuah tindakan yang mengejutkan si isi ruangan. Tiba-tiba Abu Bakar memang tampak seperti satu-satunya pilihan nyata. Pria yang berpikiran jernih dan dicintai ini disegani sepanjang hidupnya lantaran kebijaksanaan, keberanian, dan kelembutannya. Dengan antusias, majelis itu memberikan persetujuan dengan suara bulat untuk membiarkan Abu Bakar menyandang gelar sederhana sebagai khalifah yang berarti wakil. Gelar ini belum ada sampai Abu Bakar menyandangnya. Tidak ada suku atau bangsa pada waktu itu yang dipimpin oleh seorang khalifah. Tak seorang pun tahu apa arti gelar itu, atau kekuatan apa yang dikelekatkan kepadanya. Pemegang pertama gelar itulah yang harus mengisi rincian tersebut. Untuk saat ini, Abu Bakar pergi ke masjid, tempat orang banyak telah berkumpul. Pengangkatannya diumumkan dalam pidato pengukuhannya yang ramah. Dia mengatakan kepada para hadirin, "Saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika saya melakukan kebaikan, dukunglah saya. Jika saya melakukan kesalahan, jangan ragu untuk menasihati saya. Jika saya mengabaikan hukum-hukum Allah dan Nabi, saya tidak berhak atas kepatuhan kalian." Semua orang di masjid memberinya pujian yang sama seperti yang dia terima dari semua orang di majelis sebelumnya. Akan tetapi, tidak semua orang hadir di masjid atau pertemuan itu. Salah satu kandidat utama untuk peran pengganti tersebut bahkan tidak mendengar bahwa masalah itu sedang dibahas. Ali, sepupu Nabi, sedang memandikan jasad Nabi ketika para tetua itu bertemu.
Pada saat ia mendengar sesuatu tentang diskusi itu, keputusan telah dibuat. Anda dapat melihat bagaimana ini mungkin menyayat hati. Dalam bulan-bulan terakhir kehidupan Muhammad, Ali mungkin merasa seperti dirinya adalah penerus Nabi. Tidak perlu ada pembahasan, karena ia berdiri paling dekat dengan Nabi dalam segala hal. Muhammad memiliki beberapa saudara sepupu, tapi Ali istimewa karena ayahnya Abu Thalib telah mengadopsi Muhammad dan mengangkatnya sebagai anak, yang pada dasarnya membuat Ali dan Muhammad bersaudara. Tapi Ali hampir 30 tahun lebih muda dari Muhammad, dan dalam budaya kesukuan Arab, seorang kakak yang jauh lebih tua memiliki status hampir seperti ayah bagi saudara kandungnya. Pada kenyataannya, ketika kecil, Ali tinggal bersama Muhammad dan Khadijah dan tumbuh dewasa terutama di lingkungan rumah tangga mereka. Sehingga selain hampir seperti seorang saudara bagi Muhammad, Ali praktis seperti anak baginya juga. Terlebih lagi, Ali adalah orang pertama setelah Khadijah yang menerima Islam, lelaki muslim pertama. Ketika para pembunuh datang untuk membunuh Muhammad di tempat tidurnya, adalah Ali yang membungkus dirinya dalam selimut Nabi dan mempertaruhkan nyawanya menghadapi pedang yang dimaksudkan untuk Muhammad. Di Madinah, ketika umat Islam berada dalam bahaya penghancuran, adalah Ali yang berulang kali membuktikan dirinya sebagai Achilles virtual bagi Islam. Karena pada masa-masa itu, pertempuran seringkali dimulai dengan tantangan individual yang mengarah ke suatu pertempuran. Dan pada setiap konfrontasi, ketika kaum Quraisy mendesak umat Islam untuk mengerahkan kemampuan terbaik mereka, Muhammad menominasikan Ali. Pada perang Uhud, ketika semua tampak kalah dan sebagian muslim lari pulang, Ali adalah di antara mereka yang berkumpul di sekitar Nabi dan membawanya pulang dalam terluka namun selamat. Ketika masyarakat itu berkembang dan Nabi menjadi kepala negara, beliau terus membuat Ali berada di dekat sisinya sebagai tangan kanannya. Memang dalam perjalanan pulang dari khutbah terakhirnya, Muhammad mengatakan kepada orang-orang, "Setiap di antara kalian yang menganggapku sebagai walinya harus menganggap Ali sebagai walinya." Nah, apakah itu tidak sama dengan mengatakan bahwa setelah beliau tiada, umat harus menganggap Ali sebagai pemimpin mereka? Sementara semua sahabat dekat Muhammad punya karisma. Cahaya Ali tampak bersifat spiritual secara unik bagi sekelompok pengikut yang setia. Banyak di antara mereka adalah kaum muslim yang lebih muda, yang merasa Ali terpancar otoritas yang sama seperti yang dirasakan setiap orang terpancar dari Muhammad. Semua hal yang disebutkan itu merincikan Ali sebagai seorang yang istimewa. Tapi satu faktor lebih lanjut mengangkatnya di atas semua orang lain, dan itu mungkin faktor yang paling penting dari semuanya, atau demikianlah dalam tinjauan kaum muslim yang terkemudian. Muhammad tidak punya anak laki-laki, hanya punya anak satu perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang hidup melampaui masa kanak-kanak, dan anak-anak perempuan yang satu itu adalah Fatimah yang menikah dengan Ali. Putra Ali ini dengan demikian merupakan cucu Muhammad, dan keturunan Ali akan menjadi keturunan Nabi. Ali dan Fatimah adalah keluarga Muhammad. Akan tetapi, sisihkan semua ini dan bayangkan Ali berada di dalam ruangan bersama para perempuan, tenggelam dalam kesedihan ketika ia memandikan tubuh Nabi. Kemudian bayangkan dia akhirnya memasuki hari pertama yang menyedihkan selama sisa hidupnya, masih terhuyung-huyung lantaran peristiwa duka yang baru terjadi. Lalu menemukan bahwa sementara ia sedang mempersiapkan tubuh Muhammad untuk dimakamkan, sekelompok sahabat Muhammad telah memilih seorang pengganti untuk Muhammad. Bukan hanya dengan melangkahi Ali, tapi bahkan tanpa berkonsultasi dengannya. Bahkan tanpa memberitahu bahwa pertemuan itu berlangsung. Tentunya Ali merasa dia pantas mendapatkan pertimbangan yang lebih besar daripada itu. Di sisi lain, setiap hal yang mendukung Ali dapat dianggap tidak menguntungkan baginya dari perspektif lain. Ali dekat dengan Nabi, bagian dari keluarganya, bagus. Tapi sejak kapan Allah mengatakan dia menganugerahkan hak-hak istimewa kepada keluarga tertentu? Suksesi dinasti adalah cara lama, jenis yang diusulkan Islam untuk dihapuskan. Selain itu, Nabi telah mengatakan tidak akan ada lagi Rasul setelah dirinya. Jika ini benar, karisma Ali tidak mempunyai makna keagamaan. Jika demikian, tidakkah umat Islam harus memilih garis keturunan Nabi dari peran kepemimpinan dalam masyarakat untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang tak semestinya agar tidak mendistorsi universalisme Islam yang egaliter? Dilihat dari sudut itu, sebenarnya
Tidaklah karisma Ali justru merupakan hal yang membuatnya diragukan? Tidakkah itu justru akan mendorong para pengikutnya yang terlalu bersemangat untuk menyatakan dirinya seorang nabi baru? Tidak, kata pendukung Abu Bakar. Yang dibutuhkan umat saat ini adalah penilaian yang teguh, bukan semangat pemuda. Ali baru 30 tahun lebih sedikit pada waktu ini. Abu Bakar hampir 60 tahun. Di Arab pada waktu itu, lebih memilih seorang berusia 30 tahun sebagai pemimpin daripada seorang berusia 60 tahun. Mungkin terasa oleh sebagian besar bangsa Arab sebagai tak masuk akal. Sebab istilah syekh, gelar untuk memimpin suku, secara harfiah berarti orang tua. Ada yang mengatakan Ali butuh waktu 6 bulan yang berat untuk mengakui pemilihan itu, di mana selama waktu itu sebagian besar pengikut Abu Bakar yang lebih susah diatur mengancamnya dan mengasari keluarganya. Dalam salah satu perselisihan dan keributan itu, konon seorang membanting pintu di hadapan Putri Fatimah, istrinya yang pada waktu itu sedang hamil. Dan perbuatan ini mungkin telah menyebabkan Fatimah mengalami keguguran kandungan yang semestinya menjadi cucu ketiga Nabi Muhammad. Yang lain mengklaim bahwa Ali bersumpah setia kepada Abu Bakar hanya beberapa hari setelah yang terakhir ini menjabat. Mereka mengecilkan penyebutan tentang perlakuan kasar terhadap Fatimah dan menyebut penyebab kegugurannya adalah sebuah kecelakaan. Perselisihan seperti ini tidak pernah dapat diselesaikan dengan mengacu pada bukti. Ini hanya bisa mencerminkan posisi yang diambil seseorang terhadap skema teologis yang berkembang akibat suksesi itu. Karena ketidaksepakatan antara pendukung Abu Bakar dan Ali pada akhirnya melahirkan dua sekte Islam yang berbeda, Sunni dan Syiah. Masing-masing memiliki versi berbeda tentang peristiwa ini. Pengikut Ali berkembang menjadi Syiah, sebuah kata yang berarti partisan dalam bahasa Arab. Dan mereka tetap yakin sampai hari ini bahwa Ali adalah satu-satunya penerus Nabi yang sah. Singkatnya, dalam waktu 6 bulan keretakan itu telah merapat. Dan tepat pada waktunya karena sebuah krisis baru mengancam kelangsungan hidup Islam. Di seluruh Arab, suku-suku itu sedang menarik diri dari aliansi yang telah dibentuk Muhammad. Kebanyakan menyatakan mereka tidak pernah berjanji setia kepada Abu Bakar atau Ummah, tetapi hanya kepada Muhammad sendiri. Dan janji tersebut telah batal dengan kematian Muhammad. Secara nominal, orang-orang suku ini semua sudah masuk Islam, dan banyak di antara mereka menegaskan bahwa mereka masih Muslim. Mereka masih mengakui keesaan Allah dan otoritas Muhammad. Mereka masih akan sholat, berpuasa, dan masih mencoba untuk menahan diri dari bermabuk-mabukan dan berpesta pora. Tapi zakat, pajak amal yang terutang ke kas negara di Madinah, tidak. Itu tidak bisa lagi mereka toleransi. Tidak ada lagi pembayaran ke Madinah. Beberapa pemimpin suku melangkah lebih jauh. Mereka mengklaim bahwa mereka sendirilah sekarang utusan Allah yang hidup. Mereka mengklaim mereka menerima wahyu dan mempunyai izin resmi untuk mengeluarkan undang-undang ilahi. Orang-orang baru ini berpikir akan menggunakan model yang dipelopori Muhammad untuk membentuk komunitas suci berdaulat yang menyaingi ummah. Andai Abu Bakar mengizinkan pemisahan ini, Islam pasti akan berkembang ke arah yang sangat berbeda. Mungkin akan berevolusi menjadi seperangkat praktik dan keyakinan yang dianut orang-orang secara individual. Tetapi Abu Bakar menanggapi krisis itu dengan mendeklarasikan pemisahan diri itu sebagai pengkhianatan. Nabi berkata, tidak ada paksaan dalam agama. Dan Abu Bakar tidak menyangkal prinsip tersebut. Orang-orang bebas untuk menerima atau menolak Islam sekehendak mereka. Tetapi begitu mereka masuk, dia menegaskan mereka berada di dalam untuk selamanya. Sebagai tanggapan terhadap krisis politik, Abu Bakar menegakkan sebuah prinsip agama yang membayangi Islam hingga hari ini, menyamakan kemurtadan dengan pengkhianatan. Terjalin ke dalam kebijakan ini adalah konsep teologis bahwa keunggulan Allah yang tak terpisahkan harus tercermin dalam ketunggalan ummah yang tak terpisahkan. Dengan keputusan ini, Abu Bakar bahkan secara lebih definitif mengukuhkan Islam sebagai sebuah proyek sosial dan bukan hanya sebuah sistem kepercayaan. Sebuah komunitas Muslim bukan hanya satu jenis komunitas lain yang bisa ada di mana saja, melainkan sebuah komunitas tertentu yang hanya ada satu. Khalifah yang baru membuktikan dirinya sebagai ahli strategi yang hebat. Dia butuh waktu sedikit lebih dari 1 tahun untuk mengakhiri pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Murtad dan menyatukan kembali tanah Arab.
Namun di wilayahnya sendiri, dalam berurusan dengan masyarakat muslim, dia menunjukkan kesopanan, kelembutan, dan kebajikan yang telah dikenali orang-orang dan membuatnya dicintai. Seorang pria berbahu bungkuk bermata cekung, Abu Bakar berpakaian secara sederhana, hidup bersahaja dan tidak menumpuk kekayaan. Satu-satunya perhatian yang dia tampakkan pada soal penampilan adalah mewarnai rambut dan janggutnya dengan inai merah. Ketika perselisihan timbul, dia menegakkan keadilan dengan tangan dingin, melibatkan Dewan Tetua dalam semua keputusannya, memerintah sebagai orang yang dituakan di antara yang sederajat, dan menegaskan tidak ada klaim atas kedudukan yang lebih tinggi dalam beragama. Ucapannya tidak lebih berat daripada ucapan muslim lainnya, dan kewenangannya hanya datang dari kebijaksanaan dan pengabdiannya kepada wahyu. Dia memperingatkan, tidak ada yang wajib untuk mengikuti aturannya kecuali jika dia benar. Namun cukup sering dia selalu benar. Dulu di Mekah sebelum hijrah, Abu Bakar telah menjadi pedagang yang makmur. Namun pada saat kaum muslim berhijrah ke Madinah, dia telah menghabiskan banyak uang untuk amal, khususnya untuk membeli kebebasan bagi budak-budak yang masuk Islam. Dan ia kehilangan seluruh kekayaannya dalam perjalanan perpindahan itu. Sebagai khalifah, ia hanya mengambil gaji kecil sebagai pembimbing ummah dan terus menjalankan kegiatan perdagangannya yang lama untuk mencari nafkah. Mencukupkan sebisanya dari sedikit peruntungannya untuk bisnisnya yang menjut. Kadang-kadang, dia bahkan memerah sapi tetangganya untuk mendapatkan tambahan uang, seperti digambarkan dalam cerita-cerita keagamaan tradisi Islam. Anak-anak sering berlari menghampirinya, berteriak, "Bapak, Bapak," tatkala ia melewati jalan-jalan di Madinah, dan ia akan menepuk kepala mereka, lalu memberi mereka permen. Dia tipe orang yang seperti itu.